Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ulfa dengan NIM E01203031, salah satu anggota dari kelompok 4. Saya akan membahas sedikit masalah tentang pemodelan gerakan partikel pada sel dengan proses stokastik, fisiologi tanaman dengan proses difusi osmosis. Adapun untuk memodelkan gerakan partikel dalam sel ini diperlukan konsep proses stokastik. Dengan proses stokastik yaitu proses acak yang berubah seiring waktu. Dalam konteks ini, partikel dalam sel dianggap sebagai individu yang bergerak secara acak, sehingga perlu digunakan pendekatan proses stokastik. Dalam pendekatan ini, gerakan partikel dalam sel dianggap sebagai proses difusi, di mana partikel berpindah secara acak dari satu tempat ke tempat lainnya. Terus, dalam persamaan difusi osmosis yang menggambarkan pergerakan partikel berdasarkan gradien konsentrasi dan perbedaan energi. Adapun tujuan dari penyusunan paper tentang pergerakan partikel kali ini diantaranya ingin menemukan fakta mengenai gejala difusi osmosis, mengamati efek konsentrasi, larutan terhadap kecepatan difusi, serta menunjukkan arah gerakan air pada peristiwa difusi osmosis. Kerangka teorinya seperti berikut. Bagian pertama, pemodelan. Model secara sederhana memandang suatu masalah, di mana model digunakan sebagai suatu representasi atau penggambaran sistem nyata yang sedang berlangsung dalam kehidupan. Selanjutnya ada pergerakan partikel pada sel, di mana laju pergerakan partikel zat ke dalam sel terjadi jauh lebih lambat dengan kondisi optimal dalam kinerja membran pada umumnya dinyatakan oleh besarnya probabilitas dan selektivitas membran terhadap suatu spesies kimia tertentu. Proses stokastik menurut Hall 1989, setiap nilai yang berubah terhadap waktu dengan cara yang tidak tertentu dikatakan mengikuti proses stokastik. Salah satu contoh gerak acak di alam adalah difusi osmosis. Pada pendekatan ini, gerakan partikel dalam sel dianggap sebagai proses difusi, di mana partikel berpindah secara acak dari satu tempat ke tempat lainnya. Distribusi probabilitas dalam kontinu diberikan oleh fungsi Px tan negatif, di mana Px lebih besar sama dengan 0 dengan normalisasinya adalah integral Px dx sama dengan 1, di mana batas integralnya berada di sepanjang sumbu x dan Px dx adalah peluang mempunyai nilai antara x dan x tambah dx. Difusi adalah peristiwa di mana terjadinya transfer materi melalui materi lain. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi difusi, yaitu ukuran partikel, ketebalan membran, luas suatu area, jarak, dan suhu. Osmosis adalah proses perpindahan air dari zat yang berkonsentrasi rendah ke larutan yang berkonsentrasi tinggi. Proses ini biasa melalui membran selektif permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat. Osmosis adalah difusi air melalui membran semipermeabel dari larutan yang banyak air ke larutan yang sedikit air. Adapun metode penelitian, waktu dan tempat praktikum fisiologi dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Laboratorium Bioteknologi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Alat dan bahan yang digunakan, alat saat praktikum yaitu tabung reaksi, pipet tetes, cutter, penggaris, dan spidol hitam. Terus bahannya yaitu larutan gula tepung, kentang, wortel, bekas es kiko, sedotan jeli, gelas aqua, selotip, dan styrofoam.
Hasilnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini, di mana tabel pertama yaitu kenaikan larutan dalam pipa gelas berskala cm pada kentang, dan tabel kedua kenaikan larutan dalam pipa gelas berskala cm pada wortel. Batasan yang kami dapat yaitu terdapat 6 konsentrasi pada sukrosa, yaitu 0%, 15%, 25%, 50%, 60%, dan 70%. Semua larutan akan dimasukkan ke dalam jaringan sel wortel dan kentang sebanyak 15 ml dengan rentang waktu 4 menit, 17 menit, dan 21 menit. Dari hasil semua percobaan memiliki hasil yang sama, yaitu larutan turun ke bawah dan tidak terjadi pertambahan volume. Ini dikarenakan alat percobaan yang gagal sehingga air di dalam jaringan kentang maupun wortel tidak naik atau bertambah volume, namun larutan turun ke bawah. Jadi konsep difusi dan osmosisnya tidak berhasil. Adapun kesimpulan, difusi adalah pencampuran antara dua molekul yang berbeda konsentrasi, yaitu dari tempat yang konsentrasinya tinggi ke tempat yang konsentrasinya rendah. Kemudian osmosis adalah perubahan pelarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah melalui membran semipermeabel. Itulah tadi pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.